Salam sejahtera untuk kita semua, ya Ahobu. Perkenalkan, saya Rospintaria Harefa, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Nias Utara, tahun anggaran 2022, Angkatan 53, Kelompok 3, nomor absen 3. Unit kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Utara, Jabatan Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi. Pengampu materi agenda 2, Yamnur Mahlia SST MKes. Pelatihan dasar ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Nias Utara bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai nilai kolaboratif sebagai salah satu nilai dasar PNS yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kolaboratif dalam pengertiannya yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan panduan perilaku, memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber untuk tujuan bersama. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Menurut Taylor Brand, kolaborasi sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya, yang dimana individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan, kolaboratif governance justru menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Kriteria penting dalam kolaborasi menurut Ansel dan Guest ada 6 hal, yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Kemudian, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Forum ini berikutnya, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kemudian yang kelima, forum yang bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pemimpin dalam konteks kolaboratif fokus pada perekrutan perwakilan yang tepat, membantu memulihkan ketegangan yang mungkin ada di antara mitra, mempromosikan dialog yang efektif dan saling menghormati antara pemangku kepentingan, dan menjaga reputasi kolaboratif di antara para peserta dan pendukungnya. Para pemimpin fasilitatif harus membantu mitra tidak hanya untuk merancang strategi untuk mencapai yang substantif konsensus, tetapi juga untuk mengidentifikasi bagaimana mengelola kolaboratif. Peran pentingnya harus mampu klarifikatif, membangun transparansi, dan menyusun strategi berkelanjutan untuk evaluasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian di antara pemangku kepentingan. Rednar mengungkapkan terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang, kemudian merencanakan aksi kolaborasi, dan mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Wall of Government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Wall of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Fokus pada pendekatan Wall of Government yaitu terletak pada kebijakan, pembangunan dan pemberian layanan publik, integrasi akunting pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, serta sektor-sektor lainnya. Pada dasarnya, pendekatan WOG atau pendekatan Wall of Government mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor, sehingga WOG seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Diketahui bahwa WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan formal atau pendekatan informal. Menurut Perez Lopez, organisasi yang memiliki kolaboratif culture atau budaya kolaboratif indikatornya adalah
Satu, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Empat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6, kolaborasi dan kerja tim antar divisi didorong. Dan 7, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Steve mengungkapkan beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi, yaitu kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan menerima pengelolaan hibah. Anson dan Gas kembali mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu trust building atau membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi, kemudian face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan sungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling tergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan penjelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan keempat, menetapkan outcome antara. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kostomanto, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antar entitas publik. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang dibutuhkan. Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. Kedua, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. 3. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. 4. Apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan dan atau pejabat pemerintahan membutuhkan syarat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya. Dan atau kelima, jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut. Dalam hal pelaksanaan bantuan kedinasan yang menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda. Yang dimaksud secara wajar adalah biaya yang ditimbulkan sesuai dengan kebutuhan real dan kemampuan penerima bantuan kedinasan. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila 1. Mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. 2. Surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menolak untuk memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut harus memberikan alasan penolakan yang secara tertulis. Penolakan bantuan kedinasan hanya dimungkinkan apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat mengganggu
pelaksanaan tugas badan dan atau pemerintahan yang diminta bantuan. Misalnya pelaksanaan bantuan kedinasan yang diminta dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki, keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu pencapaian tujuan dan kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan. Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, diatur bahwa hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Berdasarkan ketentuan pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, diatur bahwa menteri dan menteri koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terkait kerjasama daerah, berdasarkan ketentuan pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diatur bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, yaitu kerjasama dengan daerah lain ini dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kemudian pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintahan daerah di luar negeri sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara. Dengan adanya kolaboratif, sekat birokrasi yang mengungkung birokrasi pemerintah saat ini pun dapat dihilangkan. Kata kunci yang dapat kita ambil dari kolaboratif adalah ada dua, yaitu kerjasama dan sinergi. Selamat siang. Iya, Pak. Sengaja saya mengumpulkan kita semua. Saya mau dapat rencana kemarin. Kita dapat informasi kemarin dari Kementerian Pariwisata. Ini saudara akan mendapatkan pariwisata. Kita mau mendapatkan laporan dari kita. Bagaimana? Saya sedikit agak pesimis dengan rencana kegiatan ini. Karena akses ke sana juga susah. Terus saya pikir itu sangat sehingga orang-orang jadi malas untuk menjangkau daerah tersebut. Memang aksesnya bagaimana? Jalannya ke sana tidak bagus, Pak, rusak. Jalan ke sana terus masyarakat yang di sana juga kurang antusias. Jadi potensi wisatanya memang ada, tetapi bagaimana kita menjadikan itu mudah untuk bagi yang mengunjungi itu untuk saat ini sepertinya sulit, Pak. Jadi akan menjadi penghalang dana itu? Iya, akan menjadi, karena banyak hal yang sebenarnya yang mestinya harus kita persiapkan, tapi untuk saat ini rasanya sulit sih untuk sana. Kita bukan dinas teknis juga ya? Iya, beri usul sedikit, kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibu tadi tidak jadi masalah terkait perencanaan. Kan kita masih bisa meminta bantu atau menjalin kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum. Jadi biar nanti mereka melakukan perencanaan dan pengawasan, sementara dari kita memberikan data sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian terkait akses jalan tadi, kita pun masih tetap bisa menjalin kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum tadi sehingga agar mereka bisa membuka jalan atau akses jalan baru menuju lokasi wisata, sehingga antara program kita dan Dinas Pekerjaan Umum pun terjalin lebih bersinergi seperti itu, Pak. Nanti dari outputnya kan ketika pembangunan jalan atau akses menuju lokasi wisata ini telah bagus, maka saya yakin kunjungan wisata pun akan semakin bertambah dan meningkat seperti itu, Pak. Oke, saya setuju dengan idenya. Tolong direncanakan, tolong dipersiapkan. Saya mau ingin jumpa dengan Kepala Dinas PU. Kami ingin membicarakan ini, saya melakukan koordinasi dan kita dapat solusi. Dan sekali lagi saya berharap DAP ini dipersiapkan supaya segala kebutuhan DAP supaya bisa
disiapkan sehingga nanti ini bisa menjadi program nasional yang tertampung dalam dana. Terima kasih. Siap Pak, makasih Pak.